Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Pratama dengan NIM A1E118073. Saya dari kelas R002. Baiklah, di sini saya akan membahas materi layanan penguasaan konten yang berjudul Belajar dengan Cara Menyenangkan. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pengajaran Bimbingan yang diampu oleh Bapak Ruli Andiaksa, SPD, MPD. Nah, langsung saja ke materi. Pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, menurut teori, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh pelajar harus dapat diamati dan diukur. Yang kedua, belajar menyenangkan. Belajar yang menyenangkan yaitu suasana belajar yang lebih kondusif sehingga bisa dinikmati dan mampu meningkatkan konsentrasi. Belajar pun menjadi lebih menarik dan juga seru. Yang ketiga, belajar dengan cara menyenangkan. Nah, tentu yang pertama ada belajar di sekolah, dan yang kedua tentu kita tidak hanya belajar di sekolah saja, ada di tempat lain seperti di rumah. Nah, di sini saya akan membahas belajar di sekolah. Bagaimana sih agar belajar di sekolah terasa menyenangkan? Yang pertama, rangkumlah materi inti sehingga menjadi sebuah ringkasan. Dalam semua materi pelajaran, pasti ada materi pokok. Nah, incarlah inti dan ringkaslah sehingga memudahkan dalam memahami setiap detail pelajaran. Dengan begitu, siswa mampu memegang kuat apa yang sebenarnya harus dikuasai. Nah, berarti tidak semua materi harus dipahami dan dipelajari. Namun, dari beberapa materi tersebut ada materi inti dan beberapa poin yang penting. Yang kedua, aktif dan kreatif dalam mengikuti pelajaran. Jangan menunggu Bapak atau Ibu guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Nah, biasanya siswa jika ditanya, apakah ada pertanyaan, Nak? Jawabannya selalu, tidak Pak, tidak Bu, apalagi di saat jam-jam rawan seperti jam siang sudah saatnya pulang sekolah. Nah, pasti siswa terburu-buru dan tidak begitu fokus dalam belajar. Nah, jadi mulai sekarang, mulailah bertindak efektif ketika sedang dalam proses belajar mengajar di kelas. Jangan pasif, dengan begitu hal-hal yang sekiranya benar-benar belum Anda pahami, mempunyai peluang lebih besar untuk langsung dijelaskan solusinya oleh para pengajar. Nah, kita harus bertanya tanpa harus disuruh atau tanpa harus guru yang memintanya. Nah, siswa harus lebih aktif dalam bertanya. Yang ketiga, belajar berkelompok. Nah, dengan menerapkan belajar bersama atau kelompok, nantinya akan bisa saling sharing dengan teman-teman yang lain mengenai pokok-pokok materi pelajaran yang mungkin sulit dipecahkan atau dipahami. Nah, selain itu, salah satu fungsi belajar berkelompok, kita bisa saling bertukar informasi dengan teman. Misalnya ada yang kita tidak ketahui, teman-teman mengetahuinya.
Nah, jadi kita bisa saling tukar informasi sehingga apa yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Nah, dan sebaliknya, jika teman kita tidak tahu, kita yang memberitahu. Nah, seperti itu. Yang keempat, pelajari lebih dulu materi yang akan dipelajari. Dengan mempelajari lebih dulu materi yang akan disampaikan oleh guru, ada baiknya Anda mempelajarinya terlebih dahulu, agar Anda lebih menguasai materi yang diberikan. Nah, misalnya nih, besok kita akan membahas materi tentang surat. Nah, sebelum hari esok, malamnya kita harus baca-baca dulu apa sih itu surat, bagaimana sih jenisnya, sehingga nanti jika ada yang tidak kita pahami, bisa kita tanyakan langsung kepada guru. Yang kelima, relax. Nah, relax sangat diperlukan dalam belajar ya. Tidak terlalu serius dan tidak juga terlalu santai dalam belajar. Ciptakan suasana yang membuatmu nyaman dalam belajar. Nah, belajar juga tidak harus terlalu fokus, tegang. Santai saja, relax, dan buat suasana menjadi senyaman mungkin. Yang kedua, belajar di tempat lain, bukan di sekolah, seperti di rumah. Yang pertama, bagaimana sih cara belajar yang menyenangkan di rumah atau di tempat-tempat lain? Yang pertama, cari tempat yang nyaman. Suasana yang nyaman akan membantu otak bekerja lebih prima. Ketika pikiran sudah nyaman, maka hati akan turut senang, sehingga belajar akan terasa mudah dicerna. Akan tetapi, tempat yang nyaman tidaklah harus luas, melainkan tempat tersebut rapi dan bersih. Namun, tak bisa kami pungkiri, versi nyaman sangatlah relatif tergantung dari hati kamu sendiri. Nah, biasanya saya pribadi lebih nyaman belajar ketika berada di kamar, meskipun ya tidak begitu luas, tapi tergantung kenyamanan kita masing-masing. Yang kedua, pemilihan waktu yang tepat. Mulai saat ini, Anda harus bisa membagi jadwal keseharian, terutama menentukan waktu paling tepat untuk melaksanakan kegiatan belajar. Sebab, belajar di sela-sela waktu yang kurang tepat juga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap materi. Misalnya, Anda belajar saat sedang mengantuk. Tentu hasil tersebut akan sangat mengganggu konsentrasi Anda. Oleh sebab itu, cara belajar yang menyenangkan dan cara belajar efektif memang lebih baik dilakukan saat pikiran dan badan Anda dalam kondisi fresh. Belajar pada pagi hari adalah salah satu waktu yang paling tepat untuk digunakan, karena pada saat pagi, kondisi otak masih dalam keadaan segar dan tenang. Selain itu, Anda juga bisa memilih waktu belajar yang tidak mengganggu jam istirahat, sehingga pola aktivitas sehari-hari Anda masih berjalan dengan seimbang. Lakukan kegiatan belajar secara rutin dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama. Belajar dengan durasi panjang justru akan membuat otak cepat lelah dan tidak dapat bekerja optimal dalam menerima materi. Jadi, Anda bisa menyelingi waktu belajar dengan beristirahat sejenak. Nah, kita juga tidak harus seharian penuh belajar. Namun, kita juga bisa istirahat setelah pulang sekolah atau setelah makan siang, setelah sholat, barulah belajar 15 menit, lalu istirahat, belajar lagi 15 menit, dan seterusnya. Tidak harus seharian penuh belajar, nanti juga akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan. Itu. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan. Belajar tidak perlu dilakukan dengan suasana yang tegang. Selain menentukan waktu yang tepat, cara belajar yang menyenangkan dan cara belajar efektif juga dapat dilakukan di tengah-tengah suasana yang mendukung. Yang keempat, selingi dengan istirahat. Jika merasa mulai jenuh atau bosan belajar, ada baiknya diselingi dengan istirahat. Misalnya, setiap belajar 1 jam, istirahatnya sekitar 10 menit.
kita bisa melakukannya sambil keluar dulu dari dalam ruangan, ambil minum atau makan makanan kecil, tapi jangan lupa untuk balik lagi buat belajar. Nah, yang kelima, dengarkan musik. Cara belajar efektif sambil mendengarkan musik bisa membantu kita agar berpikir jernih. Tapi, jangan sampai musik yang diputar adalah jenis musik hingar-bingar, malahan tidak bisa konsentrasi nantinya. Carilah musik yang lembut dan kalau bisa musik instrumental, tapi hati-hati jangan sampai ketiduran, nanti malah ketiduran bukannya belajar. Nah, seperti itu. Yang keenam, belajar dengan praktik. Jika belajar hanya dengan membaca, bisa menyebabkan jenuh. Coba untuk melakukan praktik. Misalnya pelajaran IPA. Kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun. Dengan demikian, kita bisa membuat sebuah cara belajar jadi mengasihkan, sekalian membuktikan kebenaran teori tersebut. Nah, yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Kalau Anda menghafal, belum tentu Anda mengerti. Saat Anda mengerti topik yang dipelajari, secara otomatis Anda akan paham. Pemahaman ini yang akan membantu Anda menganalisa jawaban. Jadi, biar soalnya diputar-putar, Anda pasti bisa jawab. Beberapa mata pelajaran memang butuh hafalan, misalnya saja tanggal bersejarah atau nama-nama tokoh. Kuncinya baca berulang-ulang. Tanpa Anda sadari, hafalan itu bakal melekat di ingatan dengan sendirinya. Yang kedelapan ada sering tapi jangan lama. Nah, belajar jangan terlalu lama seperti pagi 45 menit, siang 15 menit, sore 30 menit, malam 1 jam. Insya Allah cara belajar efektif ini bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan kebosanan. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi adalah belajar akan selalu terasa menyenangkan apabila kita memiliki semangat yang besar dan bersungguh-sungguh ingin belajar. Maka dari itu, tanamlah motivasi belajar yang baik pada diri kita sehingga tidak akan ada kebosanan dalam belajar. Nah, selain dari materi yang saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh lain yang saya kutip dari sosial media. Berikut adalah contohnya. Silakan menyaksikan.
itu tadi beberapa cara atau tips belajar efektif sehingga belajar menjadi menyenangkan. Sekian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.